rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi da'aimil Islam. Yang pertama dan paling utama, saya mengajak diri pribadi dan kita semua, marilah kita memperbanyak syukur kepada Allah dengan memperbanyak zikirullah. Ingat kepada Allah, berserah diri, bergantung kepada Allah, lahir batin jiwa dan raga kita. Selawat berangkaikan salam, mari sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan alam Habibullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, duduknya kita di majelis zikir, duduknya kita di majelis ilmu, duduknya kita di dalam masjid ini rezeki terbesar yang diberikan Allah kepada kita, karena duduk kita ini membawa kebaikan dunia dan membawa kebaikan akhirat bagi kita. Kita yang duduk masuk di dalam masjid ini, baik yang di dalam maupun yang di teras, dengan melakukan dua hal ini akan mendapatkan doa dari malaikat. Yang pertama, lakukanlah kita duduk ini senantiasa dalam keadaan berwudu. Yang kedua, kita berniat iktikaf. Jadi pertama berwudu, yang kedua iktikaf. Sepanjang niat iktikaf, sepanjang kita lakukan dua itu, maka sampai kita nanti bergerak pulang, malaikat yang ada di sini mendoakan kita. Ya Allah, rahmatilah orang ini, ya Allah kasihilah orang ini, ya Allah ampunkanlah orang ini. Bukan kita yang minta, tapi malaikat yang minta. Ini luar biasa. Kalau kita yang minta belum tentu, Pak. Tapi kalau sudah malaikat yang meminta, malaikat yang sudah mendoakan, itu makbul, luar biasa. Kenapa? Karena malaikat tidak buat dosa. Malaikat tidak ada salah. Kalau kita ini berkejar-kejaran antara dosa sama pahala. Kadang-kadang lebih banyak lagi dosa. Ya kan? Mata dibuka, udah berdosa. Tangan bekerja, sudah berdosa. Mulut bercakap, udah berdosa. Semana enggak berdosa, banyak kali merepet. Ya kan? Banyak kali dosa kita. Oleh karena itu, salah satu yang dapat mengampunkan dosa kita adalah dengan memperbanyak berzikir kepada Allah, duduk dalam masjid. Jadi kalau ada yang buang angin supaya enggak batal iktikafnya, buang angin, silakan nanti ambil lagi wuduknya, perbarui wuduknya, masuk lagi, niat lagi. Nawaitul i'tikaf fi hajal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku niat i'tikaf di masjid ini sunat karena Allah Ta'ala. Yang namanya niat boleh pakai bahasa Arab, lafaz, atau bahasa hati boleh. Kalau niat itu tidak mesti bahasa Arab, itu lafaznya. Nawaitul i'tikaf fi hajal masjidi sunnatan lillahi ta'ala, itu lafaz niat, boleh. Enggak pun pakai bahasa Arab, bahasa hati boleh. Niat itu boleh pakai hati, Pak. Sengaja aku duduk iktikaf di masjid ini sunat karena Allah Ta'ala. Sama hukumnya dengan orang yang mengatakan dengan lafaz nawaitul iktikaf fi hajal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Sama itu. Kalau soal niat, Allah enggak lihat bahasa. Yang enggak boleh sholat diganti bahasa Indonesia. Itu yang tak boleh. Ya kan? Sebab kalau sholat diganti dengan bahasa yang lain selain bahasa Arab, repot kita nanti. Susah kita. Orang Arab Allahu Akbar. Nanti orang Barat, orang Inggris, orang Amerika, the biggest of God, katanya. Nanti datang awak ke Padang, Tuhanan Maha Gadang, katanya. Susah kita. Ya kan? Jadi oleh karena itu, mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini sesuai dengan informasi bahwa ini yang pertama. Mudah-mudahan yang pertama dan berlanjut terus. Kadang-kadang ada juga ngaji yang pertama dan terakhir. Itulah pembukaan, itulah penutupan. Tapi mudah-mudahan kita berdoa tidak. Mudah-mudahan kita yang datang pada malam hari ini niat. Tidak ada kenikmatan hidup nih kalau kita nggak dekat dengan Allah. Itu dulu. Nggak ada. Nggak ada. Kita kan yang tidak punya uang banyak nih menganggap kalau punya uang banyak hidup tenang. Tidak. Kita yang miskin ini
menganggap bahwa kekayaan itu akan mendatangkan ketenangan hidup. Tidak. Yang mendatangkan ketenangan hidup bagimu apa kata Allah? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir hatimu akan tenang. Yang membuat kita tenang hidup ini zikir. Yang membuat kita damai hidup ini zikir kepada Allah. Ingat kepada Allah. Kalau enggak. Makanya Allah pun ancam, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dongka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa orang yang enggan berzikir kepadaku, maka aku berikan kehidupan yang sempit baginya di atas dunia dan nanti dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Enggak main-main. Jadi yang mendatangkan kebahagiaan itu apa? Zikir. Yang membuat orang susah hidupnya di atas dunia, kalau dia tidak berzikir sempit. Arti sempit, susah, payah hidupnya di atas dunia. Usaha nggak tanggung-tanggung, Pak. Semua pekerjaan udah dibuat, semua ikhtiar sudah dikerjakan, tapi tetap gitu-gitu saja. Kenapa? Karena tidak mendapat ridho Allah dengan sebab dia tidak berzikir kepada Allah, tidak beribadah kepada Allah. Maka tengok ustadz-ustadz itu, Pak. Tengok guru-guru kita orang alim tuh, kerjanya nggak nampak, Pak, tapi hasilnya luar biasa. Nggak nampak kerjanya. Kita kadang-kadang pagi kerja, siang kerja, malam kerja, jaga siang, jaga malam. Orang yang jaga siang, jaga malam tuh rupanya ditengok, suruh jaga mobil, jaga malam dia, hilang mobil orang di situ. Ditanya sama dia, macam mana bapak nih? Bapak jaga malam di sini. Iya. Kok bisa hilang mobil saya? Saya memang bukan jaga mobil bapak, saya kan jaga malam. Jadi tak bisa disalahkan dia. Kenapa hilang mobil saya, Pak? Katanya. Saya kan nggak jaga mobil bapak, saya jaga malam. Katanya. Pagi, siang, malam orang bekerja, tidak juga naik ekonominya. Kenapa? Karena tidak mendapatkan ridho dari Allah. Sikit usaha dunia kita ini, Pak, kalau diberkahi Allah, diridhai Allah, hasil luar biasa. Itulah agama. Tapi bukan tak bekerja, salah juga. Bekerjanya sedikit tapi hasilnya maksimal. Berapa banyak, ini kan rezeki, Pak. Berapa banyak orang yang malam hari ini enggak begini, di luar daripada masjid ini, masih mencari nafkah, masih mencari rezeki, enggak juga bertambah kehidupannya. Begitu-begitu saja. Oleh karena itu mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini termasuk ke dalam hamba Allah yang mau berzikir kepada Allah, mengingat Allah, ya. Karena kalau ndak ngaji nih, Masya Allah, jiwa kita nggak tenang, Pak. Salah satu tujuan kita membuat majelis taklim, belajar sama saya itu untuk mendatangkan ketenangan diri, bukan untuk menyalah-nyalahkan orang. Itu dulu, Pak. Jadi ngaji sama saya ndak untuk nyalah-nyalahkan orang, kalaupun mau salahkan, salahkanlah diri kita. Nah, jadi ada 3 amalan yang selalu saya tekankan di jemaah saya, termasuk kepada diri saya. Yang pertama, amalan kita memperbanyak zikirullah. Yang kedua, memperbanyak tahajud malam. Yang ketiga, memperbanyak puasa sunat di bulan Ramadan. Nah, ini 3 amalan, Pak. 3 amalan yang boleh kita amalkan. Yang pertama, memperbanyak zikirullah. Kita sholat ini, Pak, kalau nggak zikir, tak diterima sama Allah. Makanya tujuan sholat di dalam surat Toha ayat 14 apa itu? Kata Allah, innani anallaha la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini Allah, kata Allah ini dalam Al-Quran. Aku ini Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku. Maka beribadahlah kepadaku dengan cara sholatlah untuk berzikir kepadaku. Jadi sholat itu untuk zikir kepada Allah, Pak. Kalau sholatnya tidak ada zikir, berarti hilang ruh sholatnya. Manusia ini ada ruh, ada badan. Ada rohani, ada jasad. Sholat juga begitu. Ada ruh sholat, ada badannya sholat. Ada syariatnya, ada hakikatnya. Likulli sayin hakikoh. Tiap-tiap sesuatu ada hakikatnya. Nah, sama sholat juga ada hakikatnya. Apa hakikat sholat? Zikir. Itu dia. Hakikat sholat itu zikir. Nah, maka zikir itu nanti akan kita bahas kalau dipanggil lagi.
Zikir itu ada tingkatnya. Ya, zikir mengingat, maaf, zikir menyebut, zikir mengingat, zikir merasa, nanti ada juga zikir lagi yang masih dirahasiakan. Jadi ada 5 tingkat zikir itu. Saya biasanya sampaikan 3 dulu. Kenapa enggak semua ustadz? Itu rahasia para ustadz supaya dipanggil lagi. Begitu. Jadi dulu guru saya bilang, Mal, kalau kau ceramah jangan kau habiskan 1 malam. Kenapa? Nanti kau tak dipanggil orang itu lagi. Nah, itu 1. Jadi kalau ustadz-ustadz itu digantung kajinya itu supaya dia dipanggil lagi. Kalau udah selesaikan semua habis, nggak dipanggil lagi. Udah selesai sama Ustadz Jamal. Nah, yang kedua, itu ustadz itu harus pandai dia mempersiapkan bahan. Jadi kalau dihabiskan 1 hari itu aja, habis bahan untuk minggu depan tak ada lagi. Nah, maka dipending dia, disusun-susunnya begitu. Nah, jadi semuanya itu kembali ke zikir. Kembali ke zikir. Sampai majelis zikir ini, dalam salah satu hadis kata Nabi, ada setiap hari malaikat yang berkeliling muka bumi. Jadi setiap hari ada malaikat yang bertugas mencari majelis zikir. Keliling dia. Ketika malaikat itu bertemu dengan majelis zikir, majelis taklim seperti ini, majelis zikir, karena majelis taklim ini sama dengan majelis zikir, maka malaikat itu berhenti. Malaikat yang berhenti ini manggil malaikat yang kedua. Malaikat yang kedua memanggil malaikat yang ketiga dan seterusnya. Sampai bersusun sayap mereka sampai ke hadirat Allah. Dan Allah tanya kepada malaikat, wahai malaikat, apa yang dikerjakan hamba-hambaku yang berkumpul-kumpul di Masjid Ubudiyah itu? Mereka berzikir kepadamu ya Allah. Mereka mengingatmu ya Allah. Apakah mereka itu tahu sama aku? Apakah mereka kenal sama aku? Kata Allah, tanya sama malaikat. Apa kata malaikat? Enggak ya Allah. Mereka enggak kenal sama engkau ya Allah. Bagaimana seandainya mereka kenal kepadaku? Apa kata malaikat? Pasti mereka akan lebih banyak lagi zikirnya kepadamu ya Allah. Jadi orang yang enggak kenal sama Allah enggak berzikir. Kalau sudah kenal kepada Allah, berzikir. Kalau sudah lebih kenal lagi kepada Allah, lebih banyak lagi zikirnya kepada Allah. Nah, itu dia. Allah tanya lagi, wahai malaikatku, mereka itu minta apa? Mereka itu inginnya apa? Maka kata malaikat, mereka itu ingin surga ya Allah. Apakah mereka udah pernah nengok surga? Belum ya Allah. Bagaimana kalau mereka menengok surga? Mereka akan lebih lagi giat untuk mencari surga itu dengan berzikir kepadamu ya Allah. Malaikat pun tanya lagi, Allah tanya lagi, mereka itu takut dengan apa? Mereka takut dengan neraka-Mu ya Allah. Apa mereka pernah nengok neraka? Belum. Bagaimana kalau mereka nengok neraka? Pasti mereka akan lebih takut dan pasti akan lebih menghindari lagi ya Allah dengan memperbanyak zikir. Maka kata Allah apa? Wahai malaikat, catat. Wahai malaikat, catat. Mereka yang kumpul itu sudah kuampunkan dosanya sebelum minta ampun. Masya Allah. Pak, dahsyatnya orang yang berzikir ini, dosanya diampunkan Allah sebelum minta, Pak. Apalagi kalau minta. Nah, orang yang berzikir kepada Allah itu belum dia minta ampun, sudah diampunkan Allah dosanya. Apalagi dia minta. Nah, kalau dia minta ampun sama Allah, diampunkan dosanya dan segala kejahatannya yang lalu diganti dengan pahala dan dengan kebaikan. Itulah kelebihan orang yang berzikir kepada Allah. Maka insya Allah sesuai dengan arahan, nanti setelah sholat isya kita zikir ya. Wah, ini amalan orang-orang dulu ini Pak, banyak berzikir. Ya. Ibu-ibu kalau ada lakinya yang suka nonton sinetron di TV, jangan dilarang. Silakan suruh aja, tapi dikasih dibekali dengan tasbih. Ibu beli tasbih 10.000, 15.000, kasih sama suaminya, bang sambil nonton TV muter tasbih sambil zikir. Itu nanti dia nonton tapi hatinya tetap zikir. Biar dia nonton yang kayak mana orang-orang yang buka aurat tuh nggak terpengaruh pikirannya, karena hatinya zikir kepada Allah. Ditengoknya penyanyi yang cantik, orang bule hatinya berzikir. Masya Allah, Allah menjadikan makhluknya demikian cantik, suaranya bagus, putih, rambutnya pirang. Nah, subhanallah, Allah yang menjadikannya dengan sempurna. Nah, itu kalau dia berpikir, berzikir. Tapi kalau dia berpikir lain lagi yang dipikirkannya.
waduh kalau bini kayak gini enak ya. Itu berpikir dia. Maka kasihkan suami kita tasbih. Dan bapak-bapak kalau istrinya suka merepet nggak usah marah-marah, dek, sambil merepet berzikir. Nah, itulah merepet syar'i. Jadi ada merepet syar'i. Ada merepet syariah, Pak. Nah, merepet syariah itu ada. Perempuan ini, Pak, memang sudah ditentukan Allah, dia punya sifat suka merepet. Dan itu sebenarnya keberuntungan bagi kita yang punya istri senang merepet. Kenapa kita beruntung? Karena biasanya kalau istri kita suka merepet, jarang sakit, jarang beli obat. Nah, istri itu semakin suka merepet, semakin rajin, Pak. Jadi istri itu kalau dia suka merepet itu perhatikan. Kalau perempuan suka merepet itu rajin, Pak. Jadi nggak usah dimarah-marahin, biarkan aja dia merepet. Saya kalau bini saya merepet, apa saya bilang sama anak saya? Biarkan mamamu lagi ngobatin dirinya. Karena perempuan yang nggak suka merepet itu gampang kena stroke. Makanya pasien stroke di rumah sakit, kalau 10 pasiennya laki, orang sakit, itu 9 laki-laki, 1 perempuan. Cuman 10% perempuan yang kena stroke di rumah sakit. Lebih banyak laki-laki. Setelah diteliti, kenapa laki-laki lebih banyak kena penyakit stroke daripada perempuan? Ternyata perempuan selalu menterapi dirinya dengan cara merepet. Jadi merepet itu terapi stroke bagi perempuan, Pak. Orang yang nggak keluar marahnya itu yang buat tekanan darah naik, tinggi, hipertensi, pembuluh darah pecah. Kenapa? Marah nggak keluar, dipendam. Nah, makanya kalau istri kita merepet, kita kasih tasbih lagi. Dek, silakan kau merepet sambil memegang tasbih. Nah, itulah kaitan merepet dengan nanti tak ajarkan merepet syariah, ibu-ibu. Tak ajarkan merepet syariah. Nah, kalau orang merepet itu bagus itu, sehat, rajin. Sambil nyuci, ayah kalian ini tengoklah bajunya kotornya gini, sambil merepet. Sambil masak juga. Apalagi kalau udah bulan puasa datang nanti. Yang jarang puasa sunat, itu pasti puasa Ramadan itu dihiasi dengan merepet. Nengok kucing kawin pun dia merepet. Ini kucing, ini puasa-puasa pun kawin aja. Itu kucing nggak apa-apa, nggak ada kewajiban sama dia puasa. Nah, dia boleh kawin di siang hari bulan Ramadan. Manusia yang nggak boleh. Walaupun halal istri kita pada kita, tapi di siang hari bulan Ramadan tidak boleh digauli. Siangnya, malam boleh. Siang nggak boleh. Terus kalau ada laki-laki yang menggauli istrinya pada siang hari Ramadan, maka dia diwajibkan yang pertama puasa 2 bulan berturut-turut. Yang puasa 2 bulan berturut-turut bukan istri, suami. Nah, karena perempuan nggak bisa puasa 2 bulan berturut-turut karena ada haid. Nah, jadi kalau nanti terjadi misalnya kiparatnya puasa 2 bulan berturut-turut, lakinya bilang, dek, terlanjur udah apa boleh buat puasa kok 2 bulan. Bukan aku bang, kau bilang. Karena aku nggak bisa puasa 2 bulan berturut-turut, nggak bisa perempuan. Jadi yang berpuasa 2 bulan berturut-turut itu laki-laki, suami. Kalau nggak bisa, udah dicoba nggak bisa 2 bulan berturut-turut, maka boleh mengganti dengan makanan, memberi makan kepada orang miskin. Satu ketika terjadi di zaman Rasul, seorang datang sama Rasul sambil nepuk-nepuk jidat. Ya Rasul, celaka aku Rasul, celaka aku Rasul. Kenapa? Kata Rasul, aku telah bergaul dengan istriku di siang hari bulan Ramadan. Nah, puasa kamu 2 bulan, kata Rasul. Nggak sanggup ya Rasul, jangankan 2 bulan, baru 2 hari puasa Ramadan ini aku udah bablas, katanya. Jadi kata Rasul, udah kalau kau nggak bisa puasa 2 bulan berturut-turut sebagai kiparat daripada kau melanggar aturan Allah ini, maka berilah makan kepada orang miskin. Ya Rasul, macam mana mau ngasih orang makan? Aku pun miskin ya Rasul, katanya. Ini orang miskin yang nekat. Kemudian Rasul masuk, nggak marah Rasul. Kemudian Rasul masuk ke dapur, diambil makanan, dikasih sama orang ini. Nah, kalau gitu kasih makanan ini sebagai kiparatmu untuk puasa yang telah kau langgar. Kasih makan sama orang miskin. Apa kata orang ini? Ya Rasul, di kampungku itu aku yang paling miskin lah Rasul. Nggak ada yang lebih miskin lagi. Senyum Rasul. Nggak marah Rasul. Akhirnya dibilang Rasul, ya udah, untuk mulai itu. Orang udah berbuat salah, nggak dihukum sama Rasul kayak mana orang sekarang menghukum saudaranya. Datang orang kepada Rasul buat salah, malah dikasih hadiah karena orang ini jujur. Coba sekarang orang, Pak, sholatnya nggak sama kayak dia, dibilang kita masuk neraka terus.
Itu yang sholat pakai kunut subuh itu masuk neraka. Yang baca Yasin malam Jumat itu masuk neraka. Yang tahlil malam pertama, kedua, ketiga masuk neraka. Semua masuk neraka. Nanti kau sendiri di surga sepi. Semua orang masuk neraka. Enggak gitu kita ngaji. Makanya ngaji tasawuf enggak gitu. Ngaji tasawuf itu mendekatkan diri kepada Allah dengan mencari kesalahan diri kita, bukan kesalahan orang. Kalau kita cari kesalahan orang, Pak, semakin jauh kita kepada Allah. Maka kata Nabi apa? Kata sahabat ulama kita. Man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu, man arofa rabbahu pasal jasad. Barang siapa yang kenal kepada dirinya, dia akan kenal kepada Tuhannya. Kalau kenal kepada Tuhannya, musnah jasadnya. Jadi kenal diri, tengok diri kita, cari kesalahan kita, cari dosa kita, maka kita akan istighfar kepada Allah, mohon ampun. Tapi kalau kita nyari kesalahan orang, kita nggak istighfar, nggak mohon ampun kepada Allah. Karena yang kita lihat kesalahan orang. Tapi coba kita cari kesalahan diri kita. Jadi dalam agama ini bukan disuruh nyari-nyari kesalahan orang. Nggak usah menilai-nilai amalan orang. Apakah kita masuk karena pahala? Enggak. Kita masuk surga bukan karena pahala kita, Pak. Enggak. Ditanya orang Nabi, "Ya Rasul, dengan apa kami masuk ke dalam surga?" Kalian masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah. Wa kaifa anta, bagaimana dengan engkau ya Rasul? Dengan apa engkau masuk ke dalam surga? Wa ana aidon, aku pun masuk ke surga dengan rahmat Allah. Jadi kita masuk surga dengan rahmat Allah, bukan dengan pahala, Pak. Kita beribadah cari rahmat Allah. Itu tujuannya, jangan sebalik. Ibadah yang kita lakukan, sholat, puasa, zakat, haji, duduk dalam masjid taklim, tujuannya mencari ridho Allah, bukan jadi pahala, Pak. Bukan. Kalau kita sudah diridhoi Allah, surga pasti dapat, pahala pasti dapat. Jangan cari pahala, Pak. Lah ibu-ibu kepingin pahala banyak-banyak, ngumpuli pahala buat apa? Beli cabai pun nggak bisa pakai pahala lo. Betul? Cuman satu orang yang bilang betul, berarti yang lain salah semua nih. Nah, sebelum saya lanjutkan, Pak, ini gini-gini kita ini live ini, Pak. Walaupun ustadz yang ceramah ini begini, tapi ini live. Ini betul-betul ini, bukan ecek-ecek. Live ini, siaran kita ini sekarang ini siaran langsung di FB. Nanti 2 hari 3 hari kemudian masuk di YouTube setelah diedit oleh Mas Imul ini. Jadi ini hari live ini setiap pengajian. Makanya tadi live ya. Udah ditengok? Belum. LQTP Medan di Facebooknya. Buka sekarang tuh live itu. Jadi ini ada LQTP Medan. Boleh dibuka di Facebooknya, nama Facebooknya LQTP Medan. LQ singkatan Lailatul Qadar. Jadi disingkat LQTP Medan. Kalau dibuka sekarang ini LQTP Medan, ini siarannya masuk. Sekarang ini kita ditengok orang, Pak, di seluruh dunia, di seluruh Indonesia. Ada yang nengok di Palembang, ada yang nengok di Jawa, ada yang nonton di Sulawesi, ada bahkan terakhir informasi ada yang nonton di Belanda. Gini-gini sampai ke luar negeri loh kita ini, Pak. Nah, ini ditengok. Karena sekarang zaman canggih. Masuk ini, Pak, live. Nah itu dibuka di sana ya. Siapa yang buka itu? Oh, Bapak ya, Bapak ini buka. Ah, Bapak buka. Sampai ada sore. Ini live ini, Pak. Alhamdulillah live. Nanti juga LQTP Medan di YouTube-nya live ini, Pak. Jadi dengan adanya begini saya syukur. Alhamdulillah sejak saya bikin live begini nggak ada lagi yang ngantuk jemaahnya. Semua mengikuti. Kenapa? Kalau dia ngantuk malu. Nanti pas di shooting nampak, lele bapak kok tidur, kata anaknya yang nonton di rumah. Ya kan? Nah, tapi bapaknya pun pandai menjawab, jambu kelutuk di atas tanduk, bapak tunduk tanda khusyuk. Bukan ngantuk. Padahal, jadi ada 2 pantunnya terkait dengan jambu kelutuk. Jambu kelutuk di atas tanduk, pura-pura tunduk, rupanya ngantuk. Jambu kelutuk ditumbuk-tumbuk, awak tunduk tanda khusyuk. Itu bela diri. Nah, itu dia ya. Jadi nggak apa-apa. Yang mau tidur sambil saya ceramah, saya nggak marah, Pak. Kenapa? Itu nikmat. Karena di rumah susah tidur. Baru mau tidur anak mengganggu. Perempuan siap anak mengganggu, datang cucu mengganggu. Baru mau tidur jam 9, lakinya ganggu lagi. Nah, jadi banyak gangguan. Di masjid bisa tidur, alhamdulillah. Nah,
Jadi terkait dengan pelajaran kita, nanti kita fokuskan kepada masalah zikirullah, adab dalam ilmu tasawuf. Adab lebih tinggi daripada ilmu. Adab lebih tinggi daripada ilmu, Pak. Nah, banyak orang punya ilmu tapi tidak ada adab. Maka kalau kita dibilang orang nggak punya ilmu, kita tidak marah, Pak. Kalau dibilang orang nggak beradab, marah kita. Betul. Kau nggak ada ilmumu. Saya kalau dibilang orang nggak ada ilmumu, nggak marah saya, Pak. Bapak pun begitu. Nggak ada ilmumu, nggak marah kita. Tapi kalau dibilang orang nggak ada adabmu, sakit kali rasanya, Pak. Dibilang orang nggak beradab, masya Allah, sakit kali rasanya kita. Nah, makanya adab pun lebih tinggi daripada ilmu. Nah, adab lebih tinggi daripada ilmu. Nah, terkait dengan zikir ini begitu penting. 5 rukun Islam ini zikir, Pak, intinya. Zikir. Sholat intinya zikir. Puasa intinya zikir. Haji, sedekah intinya zikir, zakat intinya zikir, haji intinya zikir, semua intinya zikir. Kalau tidak ada zikirnya, ditolak Allah, ditolak. Maka ketika kita sholat pun tadi, Pak, kita ini kan habis sholat itu kalau 5 waktu disuruh, apabila setelah selesai sholat disuruh berzikir. Kata Nabi dalam hadis Muslim, barang siapa orang yang setelah habis sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, setelah selesai sholat itu dia berzikir kepada Allah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, jumlahnya 99, kemudian ditutup yang ke-100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, maka diampunkan Allah dosanya walau sebanyak buih di lautan. Masya Allah. Jadi kita duduk habis sholat itu, Pak, subhanallah, 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 subhanallah 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 33 kali. Yang ke-100 ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Diampunkan Allah dosa kita walau sebanyak buih di lautan. Artinya sebanyak apapun dosa kita diampunkan Allah dengan asbab kita menyebut yang 3, yang 4 ini, Pak. Enggak main-main. La ilaha illallah itu kita hidup dengan la ilaha illallah. Nahya alaiha wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu insyaallah minal aminin, kata Nabi. Kita hidup dengan la ilaha illallah, mati dengan la ilaha illallah, berbangkit dengan la ilaha illallah. Maka orang yang mau mati diajarkan, kata Nabi apa? Lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan orang yang mau mati dengan la ilaha illallah. Man ahara kalamahu la ilaha illallah dahulul jannah. Barang siapa orang yang akhir ucapannya la ilaha illallah, masuk surga. Makanya orang yang mau mati itu diajarkan dia la ilaha illallah. Udah cengap-cengap orang yang mau mati itu. Nah, disitulah kita mengajarkan la ilaha illallah. Nah, biarkan dulu sejenak. Mengajarkan orang yang mau mati harus sabar. Tunggu. La ilaha illallah. Tunggu. Kenapa? Orang yang mau mati itu sebagian pendengarannya sudah melampaui dunia dan masih 50% tinggal, Pak. Jadi pendengaran orang yang mau mati itu semakin menurun. Kalau kita waktu hidup pendengarannya 100%, penglihatannya 100%, kalam kita, bicara kita 100%. Waktu mau mati berkurang. Maka tanda orang yang mau mati itu, Pak, kalau sudah tak mau makan, tanda udah mau mati itu. Itu tandanya. Sakit dia 6 bulan di rumah sakit, 6 bulan di rumah, nggak bangkit dia dari tempat tidur. Maaf, buang air besar di situ, buang air kecil di situ, kan ada itu ya. Sakit udah berbulan-bulan, tapi kalau makan dia masih enak lagi, dia makan masih lama matinya. Nggak usah ditalkinkan dulu, masih lama tuh. Tahu dia masih rasa enak ya rendang yang kau beli ini, nggak kayak yang semalam. Itu masih lama dia mati, walaupun udah 6 bulan dia tertidur rumah sakit, Pak. Masih lama lagi. Tapi kalau udah tak mau lagi, makan tak mau, minum tak mau, itu udah dekat. Talkinkanlah itu, Pak. La ilaha illallah. Man akhara kalamahu la ilaha illallah daulul jannah. Apa tujuannya kita mentalkinkan orang yang mau mati dengan la ilaha illallah? Kalaulah akhir ucapan dia la ilaha illallah, dijamin oleh Rasul masuk surga. Itu dia, Pak, dijamin masuk.
Bagaimana supaya kita bisa mati la ilaha illallah? Perbanyak waktu hidup ini la ilaha illallah. Perbanyak. Amalan yang kita kerjakan dari sejak dunia sampai ke akhirat, sampai masuk surga, itu zikir, Pak. Tidak ada amalan yang kita kerjakan di surga kecuali zikir. Di atas dunia kita berzikir, mati kita berzikir, nanti berbangkit dengan berzikir, masuk ke surga, dan amalan kita di surga tetap berzikir. Di atas dunia kita sholat, di surga nggak ada sholat lagi. Di atas dunia kita puasa, di surga nggak ada lagi puasa. Di atas dunia kita bayar zakat, nanti di surga nggak ada lagi bayar zakat. Berbeda dengan zikir. Di atas dunia kita berzikir, masuk ke dalam surga pun berzikir. Apa bedanya zikir di dunia dengan zikir di surga? Ada bedanya. Jelaskanlah Ustadz. Tidak mau sekarang. Supaya dipanggil lagi. Wah, itu rahasianya. Di atas dunia ini kita zikir, Pak. Di surga pun zikir. Di atas dunia ini sholat, di surga nggak ada lagi. Di atas dunia ini puasa, di surga nggak ada lagi puasa. Amalan yang kita kerjakan sejak hidup di atas dunia, sampai nanti mati di barza, sampai nanti hari kiamat, sampai masuk ke surga, itu zikirullah. Tapi ada beda. Zikirnya di dunia, zikirullahnya seperti apa, nanti zikirnya waktu di dalam surga seperti apa, itu beda. Dan tidak saya jelaskan hari ini. Itulah ilmu para ustadz, agar dia dipanggil lagi dan agar tidak habis bahannya. Oh, itu kayaknya ngancam kok ustadz. Enggak, bukan ngancam, begitu ya Pak ya. Nah, itu artinya zikir menenangkan hati, tenang hati kita. Kalau nggak berzikir, nggak tenang hati kita. Rusuh, gundah, gulana, sempit hidupnya. Uang banyak, Pak. Rumah besar, lebar rumahnya. Bayangkanlah, rumah itu sampai 200 kali 300 meter. Jangankan kita merasa luas, jalan pun kita sepanjang rumahnya capek, Pak. 200 kali 300 meter rumahnya. Luas. Tapi begitu datang saudaranya dari kampung, hatinya sempit. Apa artinya sempit? Kaya, uang banyak, miliaran, triliunan uang, rumah lebar, ladang luas. Datang tamunya dari kampung. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kapan kalian pulang? Tamu belum duduk udah nanya pulang. Coba. Sempit hatinya, Pak. Sempit. Dan gak ikhlas dalam beribadah. Sedekahnya pun gak ikhlas. Saya pernah, Pak, ke rumah orang kaya. Dia anaknya murid, saya ngaji. Hari raya saya datang ke rumahnya, dihidangi kue panjang di lebar. Satu lebar itu panjang mejanya. Kuenya macam-macam. Saya ini orang miskin, nggak tahu nama kuenya, jangankan makan, nama kuenya nggak ngerti saya. Loh, saya dari tadi belum makan kue, saya bingung yang mana mau duluan. Ustadz makanlah, Ustadz makan. Karena udah disuruh-suruh makan, Ustadz makan. Tak buka lah, Pak. Ya kan, toples tadi, tak buka toplesnya, baru mau tak ambil gini, dia bilang, Ustadz itu sekilo 750.000. Nggak jadi saya, Pak. Saya sadar bahwa saya ini orang kere. Kalau makan kue 750, perut saya senep. Nggak jadi, Pak, tak tutup lagi udah. 750.000? Nah, tak tengok, berarti yang di toples mahal-mahal. Toplesnya aja pun mahal, apalagi kuenya. Tak tengok. Jumpa, Pak, nggak di dalam toples, ditaruh dalam piring, lepean, dipotong-potong, warnanya hitam, dipotong-potong. Oh, awak baru mau ngambil gini kan, gini baru mau ngambil, ya kan? Wah, itu namanya Black Forest, Ustadz. Awak pun payah, baru dengar itu ada nama kue Black Forest. Itu Black Forest, Ustadz. Oh iya, baru tak ambil gini, awak nggak peduli nama. Pokoknya aku lagi mau aja. Baru tak mau makan, itu sepotong 250.000, Ustadz. Nggak jadi, Pak. Sampai Bali aku teka omah, Pak. Nyesel kali aku datang itu. Asal mau makan disebutkan harga. Kita jangan kayak gitu, Pak, ya nanti. Kita udah beli berapapun, kalau tamu datang udah. Maka kata guru saya, pesannya apa? Cakaplah yang enak sama orang. Kalau makan yang enak sama kita, kalau cakap yang enak sama Nah, jangan dibalik, Pak. Tamu kita datang dari kampung jauh-jauh, kita harus cakap yang enak sama dia, makan yang enak sama kita. Jangan dibalik. Makan yang enak sama orang, cakap yang enak sama kita. Sakit hati orang, datang tamu kita dari kampung, ya kan? Kita potongnya ayam, Pak. Kita nggak suka makan ayam, menghargai tamu, kita potong ayam. Pas kita ngidangi tamu tadi, cakap kita kebablasan.
Makanlah ayam ini, kau kan udah 25 tahun nggak pernah makan ayam kan? Lah itu orang sakit hati, Pak. Jangan kayak gitulah kan. Inilah adab tadi, Pak. Adab. Ini adab, Pak. Ini lebih tinggi daripada ilmu, Pak. Adab tadi. Tersinggung sakit atau maka bisa merasa bukan merasa Nah, itu dua kata itu, Pak, kalau dibalik dasar arti. Kita disuruh merasa bisa aman kita kalau merasa bisa. Tapi kalau bisa merasa, maaf. Kita harus bisa merasa. Lah kalau saya cakap gini orang tersinggung ya, jangan. Nah, itu bisa merasa namanya. Kalau enggak kan sekena-enak kita saja, Pak. Suka-suka hati kita saja. Ya kan? Nah, jadi beda bisa merasa dengan merasa bisa. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa merasa dan tidak merasa bisa. Baik, ada waktu kita 2-3 menit lagi sebelum saya tutup. Kita masih umum, masih kita pengantarnya. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Kalau ada yang mau bertanya dipersilakan dengan catatan. Yang pertama, nanyanya jangan yang payah-payah. Yang kedua, tanyalah yang saya tahu menjawabnya. Jangan ditanya, ini Ustadz ini pasti nggak tahu ya, nggak tahu betul, itu jangan ditanya. Kalau ibu udah bapak udah rasa-rasa saya nggak bisa jawab, jangan ditanya ya. Oke, monggo yang mau bertanya silakan. Ya, nampaknya orang sufi betul di sini, nggak ada yang mau nanya. Orang sufi itu kalau ngaji nggak banyak tanya, banyak beramal saja. Tahu saya ini orang sufi semua, orang tasawuf semua. Kami nggak perlu nanya Ustadz, kami yang penting beramal. Alhamdulillah. Nggak ada yang menanya betul. Alhamdulillah. Ini bagus, ya. Tapi lah ya kan. Ada juga dulu Ustadz kawan saya cerita, lah ini bapak ini aneh, ngaji nggak pernah nanya sebelumnya, Pak. Entah kenapa malam itu kok dia bertanya, Pak. Satu forum tanya jawab itu cuma dia aja yang nanya, yang lain nggak ada nanya. Biasa bapak ini nggak pernah nanya, Pak. Entah udah yang keberapa tahun gitu, dia ini kok nanya aja bapak ini. Nanya terus sama Ustadz ini. Ya Ustadz ini ditanya ya dijawab. Minggu depannya datang lagi Ustadz ini. Terus ditengoknya bapak itu kok nggak ada. Ditanya, bapak yang nanya semalam mana? Ninggal, Pak. Oh, buang tabiat semalam ya katanya. Itu Pak guyon-guyon ya. Jangan dibawa ke hati. Ya jangan semua-semua dibawa ke hati, jangan tersinggung. Terus nggak mau nanya, jangan. Itu kan di tempat yang sana. Nah, gara-gara itu nggak benar. Tapi enggak, itu guyon. Itu ya nggak sebenarnya. Baik. Ya, alhamdulillah sudah masuk waktu ya. Kita padakan sampai di sini. Kalau ada yang salah saya mohon dimaafkan. Kalau ada yang ya maaf ya. Maaf ya Pak ya. Nah, ya. Mohon maaf. Kadang-kadang saya tutup dengan pantun, maafnya. Pak Tani pergi ke sawah, pulang membawa ikan. Kalau ada kata-kata yang salah tolong dimaafkan. Alhamdulillah ngerti. Kadang-kadang ada yang berat kali memaafkan itu, Pak. Tapi begitu Ustadznya bilang, semua makhluk Allah meninggal, semua mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, pejabat mati, rakyat mati, orang kaya mati, orang miskin mati, semua mati, Ustadz mati. Amin. Pas Ustadz mati itu yang di situ, Pak, dipotong. Amin katanya. Bukan salah juga ya, memang semua bakal mati. Mati itu bagus, mati itu bertemu dengan Allah. Yang nggak bagus itu ada mati yang bagus, ada mati yang nggak bagus. Insya Allah kita bahas.